5 September 2021. Sebelumnya kita saat teduh sejenak. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Amin. Kita angkat pujian buat Tuhan, puji dengan real. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat ibadah yang kami bawakan. Biarlah Tuhan melalui ibadah ini, firman-Mu semakin bertumbuh di tengah-tengah jemaat Efesus Belawan. Begitu dengan pujian Tuhan menjadi berkumandang, semakin berkumandang Tuhan di tengah jemaat-Mu yang ada di Belawan ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hadirlah Engkau di dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita akan membacakan responsoria. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau,
mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu menjadi reruntuhan. Puri orang tua tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangun lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau, kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Sama-sama kita bacakan. Seperti panas terik di tempat kering, kegaduhan orang-orang luar Kau biarkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Gloria Patri. Untuk menyambut khotbah kita angkat satu lagu pujian, Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berjatuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah benar membuat kau perang, salib yang kau pikul menekan perang? Itulah berkatnya pasti kau pegang, dan bernyanyi berbahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudariku dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita akan sama-sama mendengar satu bagian firman Tuhan yang akan memberikan bagi kita motivasi dan juga semangat untuk terus hidup mendengar dan memperkatakan firman Tuhan.
Sebab ketika kita mendengar perkataan firman Tuhan dan memperkatakannya kembali kepada siapa saja, maka kita akan melihat dan merasakan bagaimana Injil itu akan terus berkembang, memberkati, dan memberkati. Sebagai wujud bahwa kita sudah memiliki iman dan percaya yang dewasa. Mari kita persiapkan hati dan kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini saya akan menyampaikan satu bagian firman Tuhan yang saya percaya ini akan menolong kita untuk menjadi orang-orang yang setia dalam melakukan tugas panggilan kita sebagai orang percaya. Ya, sebagai orang percaya ini akan merupakan tugas dan panggilan kita, di mana kita mempunyai lidah dan telinga seorang murid. Kita tahu seorang murid itu menggantungkan semua hati dan pikirannya kepada apa yang diajarkan oleh sang guru. Dan sang guru juga dengan sungguh-sungguh memberikan pengajaran kepada murid-muridnya supaya apa yang diajarkan sang guru itu akan menjadi penolong, penuntun, bahkan penunjuk arah dan jalan bagi setiap murid-muridnya kemanapun dan dimanapun mereka telah berada. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat lidah dan telinga seorang murid, kita teringat kembali dengan bagian organ-organ tubuh kita yang sangat spesifik kita akan pelajari pada hari ini. Mari kita membuka satu bagian Alkitab, yaitu yang tertulis di dalam Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, di Yesaya 50 ayatnya yang keempat. Demikian mari kita bacakan dengan suara nyaring. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ada di sana perkataan lidah dan juga perkataan telinga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mempunyai dua organ tubuh ini atau bagian daripada tubuh kita yang memang sangat mempunyai pengaruh yang sangat besar. Apabila tidak dijaga, apabila tidak dikekang, maka kedua ini akan mempunyai pengaruh yang menghancurkan dan juga mungkin bahkan akan menjadi pengaruh yang membangunkan. Ya. Kita tahu lidah dan telinga itu mempunyai fungsinya masing-masing. Lidah untuk berbicara, ya, maka telinga juga untuk mendengar. Baiknya sebagai orang percaya, kita lambat untuk berkata-kata, itu kata Yakobus, tetapi rajin untuk mendengar. Mendengar akan mempengaruhi pikiran kita, sehingga kita termotivasi oleh perkataan-perkataan yang diucapkan yang kita terima dalam pendengaran. Dalam satu penelitian yang ada dalam literatur saya, di sana dikatakan bahwa wanita bisa berbicara 20.000 kata, sementara pria hanya mencapai sekitar 7.000 kata dalam satu hari. Ya,
Jadi kalau wanita itu berbicara 20.000 kata, sementara laki-laki itu berbicara 7.000 kata, maka kita bisa melihat memang lebih banyak saudari mempunyai perkataan-perkataan. Namun dari antara 20.000 kata dan 7.000 kata yang terucap oleh sang wanita dan sang laki-laki ini, berapa persenkah di antara perkataan itu yang diucapkan untuk membangun? Tentu berapa persen pula perkataan itu yang diserap atau didengar melalui telinga yang juga akan dibuktikan, dikeluarkan untuk menunjukkan satu kata-kata yang sifatnya membangun. Sehingga ketika kita menyampaikan kata-kata yang membangun, maka kita akan mempunyai semangat yang tinggi. Tetapi apabila perkataan-perkataan kita itu justru yang kita terima ini tadi, kita keluarkan dari mulut kita dari lidah kita dengan mengucapkan perkataan-perkataan yang menghancurkan atau yang negatif, maka hasilnya akan membuat orang merasa tidak berguna, direndahkan, ataupun disepelekan. Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, kita sudah jelas sekali akan melihat bagian-bagian ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang lidah seorang murid. Lidah seorang murid itu adalah bertugas untuk memperkatakan dan mendengarkan. Memperkatakan dan mendengarkan apa? Tentu memperkatakan firman Tuhan dan juga memperdengarkan firman Tuhan. Ketika kita berkata melalui lidah kita, maka kita juga akan mendengarkan melalui telinga kita. Sehingga dengan kedua hal ini yang sudah kita terima dalam pikiran kita, seperti yang dikatakan dalam Kisah 20 ayat 20-21, ia senantiasa bersaksi kepada orang-orang, baik orang Yahudi maupun Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi perkataan-perkataan yang kita ucapkan supaya bisa didengar orang lain, dan orang lain juga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka boleh percaya dan bertobat kepada Tuhan Yesus. Ini adalah sesuatu yang sangat indah. Ini adalah sesuatu yang sangat memperbaharui kita, di mana begitu banyak sekali perkataan yang bisa kita dengar, di mana begitu sekali banyak perkataan yang bisa kita sampaikan. Kita harus memilih mana perkataan yang bisa membangun dan mana pendengaran yang bisa kita dengarkan, yaitu dari firman Tuhan. Maka dikatakan tadi, mendengar dan berkata-kata sebagai seorang murid. Kita tahu seperti yang saya katakan pada pengantar tadi, bahwa seorang murid dia akan mendengar dan memperkatakan apa yang dikatakan oleh gurunya. Biasa, orang murid lebih membela apa yang dikatakan oleh bapak ibu gurunya. Ketika seorang tua mungkin memberi pandangan atau pemikiran kepada si anak, lalu si anak bisa aja ceplos dengan mengatakan, enggak pak, enggak ma, enggak kong, enggak ama, enggak kakak, enggak abang, enggak dek. Bukan begitu yang dikatakan oleh guru saya. Nah, ini sering sekali kita dengarkan dari seorang murid. Artinya apa? Seorang murid benar-benar menyerahkan pikirannya kepada seorang guru. Nah, sebagaimana kita juga adalah seorang murid dan guru kita yang agung adalah Tuhan Yesus, maka kita mau mendengar perkataan-perkataan yang disampaikannya dan mau memperkatakan apa perkataan-perkataan yang kita dengar. Saya yakin Bapak Ibu setuju dengan saya ya. Sehingga ini akan menjadi lebih fokus bagi kehidupan kita pada masa yang akan datang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita melihat gambaran ini tadi.
lidah, telinga boleh memotivasi untuk semangat, dan juga dia boleh menghancurkan semangat kita. Jadi jangan menjadi semangat yang patah. Marilah kita terus mempunyai semangat yang maju untuk memperkatakan firman Tuhan itu, sehingga orang boleh bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang saudara-saudara, dari mulut dan lidah kita ini akan mengeluarkan kata-kata yang mendukung, membangun, dan juga kata-kata yang menghancurkan. Ya, kita mengeluarkan itu. Maka dari antara 7.000 dan 20.000 perkataan tadi, berapa persen perkataan yang menghancurkan, kata-kata kotor dan kata-kata yang tidak membangun, dan berapa persen pula kata-kata yang memberkati, kata-kata yang membangun, dan kata-kata yang tulus dan kudus. Saudara-saudara, ini perlu kita pahami dengan sesungguhnya, supaya kita tidak terlena dengan perkataan-perkataan. Sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ketika Tuhan menyuruh Musa untuk berbicara, Musa pada dasarnya menolak. Aku tidak tahu berbicara. Tapi Tuhan katakan kepada dia, pergilah, sebab aku yang akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus engkau. Sampai saat ini juga penyertaan itu ada dalam lidah kita, ada dalam hidup kita. Sehingga di antara perkataan-perkataan yang dapat kita ucapkan, kita juga diberikan hikmat oleh Allah untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang mengajar, yang membangun, dan yang menguatkan. Itu janji penyertaan Tuhan terhadap lidah kita sebagai seorang murid Tuhan Yesus. Dan dengan itu pula kita akan terus menyampaikan perkataan-perkataan tersebut. Telinga akan mendengar semua perkataan-perkataan yang diucapkan. Baik itu yang berbisik maupun dengan suara yang nyaring, itu didengarkan oleh telinga dan disimpan di dalam pikiran. Ada pikiran kita yang men-save as daripada perkataan itu, sehingga akan terbentuk satu paradigma, satu pemikiran, satu pola di dalam pikiran kita sehubungan dengan apa yang kita dengar dengan perkataan-perkataan itu. Maka di sana bisa nanti positive thinking dan bisa juga dia menjadi negatif. Untuk hal ini firman Tuhan berkata, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dalam Markus ini dikatakan bukan mendengar sembarangan, ya. Walaupun dia mendengar perkataan-perkataan itu yang terdengar, baiklah dia menseleksi, menyaring perkataan-perkataan itu, supaya perkataan-perkataan yang tersimpan di dalam perbendaharaan pikirannya adalah perkataan-perkataan yang positif, yang membangun di mana perlu. Sehingga dengan perkataan yang kita gunakan sebagai seorang murid, yang kita dengarkan dari apa yang dikatakan firman Tuhan, itu akan membangun saudara-saudara, mengingatkan saudara-saudara untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh setia dalam segala hal perjalanan dalam hidup. Maka ketika kita bersaksi, itu berarti kita sudah mendengar dan menyimpan di dalam perbendaharaan hati kita, dan kita mengatakan kepada orang lain supaya perkataan itu bisa membangun mereka, menumbuhkan semangat dan iman percaya dalam hidup mereka, sehingga kita semuanya, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, boleh memahami isi hati Bapa dan menceritakannya kepada orang lain seperti apa yang dikatakan oleh Paulus dalam kesaksiannya ini. Dia mengatakan,
tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi apa yang kamu dengar, apa yang kamu katakan itu harusnya berfokus kepada satu inti, yaitu mengatakan, memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah yang sudah lebih dahulu kita terima, dan itu pantas pula untuk kita saksikan kepada sepanjang orang yang bisa kita jangkau sebesar kemampuan kita sendiri. Saudara-saudara, dunia ini akan terus diperbaharui. Dunia ini akan terus mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Kenapa? Karena setiap hari ada kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh anak-anak Tuhan, dan oleh semua orang-orang percaya. Saudara bisa melihat deh, dalam kemajuan setelah pandemi COVID ini, ya, jadi gereja-gereja pada minggu yang lalu saya katakan ditutup, tetapi gereja-gereja kecil, rumah-rumah justru semakin terbuka. Sosial media juga semakin luar biasa. Kalau kita melihat WhatsApp, Facebook, dan juga YouTube, share it atau apapun itu media sosial, semua sekarang ini berlomba-lomba untuk memberitakan firman Tuhan. Bahkan ketika pagi hari kita baru terbangun pagi hari, kita bisa melihat beberapa hamba-hamba Tuhan mulai dari manapun di berbagai belahan dunia ini melakukan ibadah saat teduh pagi. Malamnya juga demikian. Bahkan malam ketika kita mau tidur sekalipun, kita bisa memutar ayat firman Tuhan dan lagu-lagu rohani dengan bebas. Dengan berbagai-bagai topik yang membangun dan memperkatakan firman Tuhan. Sehingga bisa kita dengarkan. Dan itu yang mempengaruhi kehidupan kita. Saudara bisa lihat. Tuhan, teknologi itu terus menjadi berkat. Terus memotivasi orang-orang percaya di dalam kehidupan sehari demi sehari yang terus nanti akan berkembang sehingga kita tidak menjadi takut. Tidak ada lagi pemberita Injil. Tapi sepanjang kamu bisa membuka media, sosial media, dari sana juga kamu boleh mendapatkan firman Tuhan. Gereja-gereja yang secara virtual melakukan pelayanan juga semakin maju, semakin berinovasi, semakin termotivasi untuk apa? Untuk memberikan kesaksian. Di mana-mana kita bisa mendengar kesaksian-kesaksian yang membangun iman kita dan memberikan kepada kita kekuatan. Dan itu yang membuktikan bahwa dalam setiap hari sebagai komitmen hidup dalam bersaksi, ada dalam 2 Timotius ayat 1 ayat 8 dikatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, dalam hal ini Paulus, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Paulus dipenjara bukan karena dia mencuri, bukan karena dia menipu, bukan karena dia bersaksi palsu. Tetapi Paulus ditangkap dan dipenjara adalah karena dia memberitakan Injil. Namun walaupun dia dipenjara, Injil yang diberitakan terus tersebar. Sehingga bukan semakin sedikit orang yang percaya pada masa awal sejarah gereja mula-mula. Bahkan terus mereka bertambah-tambah, dan akhirnya tersebar sampai kemana-mana. Bahkan mereka juga banyak yang dibangkitkan menjadi rasul-rasul, menjadi pemberita-pemberita, dan juga menjadi penginjil-penginjil yang kuat dan yang semangat untuk melayani Tuhan, bersaksi melalui kehidupan dan pelayanan mereka. Turut dengan hal tersebut, kita bisa melihat dalam zaman ini. Kita tidak perlu malu lagi sebagai orang Kristen. Kita tidak perlu ragu-ragu sebagai orang Kristen. Kenapa?
Kalau kita melakukan survei di dalam dunia informasi sekarang ini, saya meyakini sudah lebih daripada 300% ya, pelipat gandaan pemberitaan melalui sosial media semasa pandemi ini dibandingkan dengan sebelum masa pandemi. Dan bukan berarti itu membuat kita supaya memelihara masa pandemi, bukan. Tapi saya menganggap, saya memahami bahwa dengan adanya pandemi tersebut, kita juga dimotivasi, bahkan dengan cepat dimotivasi untuk mempersiapkan langkah-langkah maju ke depan yang sungguh sudah kita buktikan sampai saat ini. Di manakah saudara sudah berperan dalam hal tersebut? Saudara bisa bayangkan, saudara punya mitra di WA Group, ada 100 orang Kristen, ya, Anda beritakan saja di Facebook itu berita tentang keselamatan, tentang kesaksian iman, kebaikan dan kemurahan Tuhan, maka saudara yakin dah, bukan hanya 100 orang yang ada sebagai temanmu itu yang akan membaca, tetapi orang yang sepintas pun dia baca. Ketika dia baca, dia perhatikan, tergerak di sana oleh dorongan Roh Kudus, firman itu yang berkuasa untuk mengubah hidup manusia, maka pada saat itu orang yang membaca itu mungkin dia belum percaya Yesus, atau mungkin dia sudah terima Yesus tapi hidupnya masih amburadul, maka dengan pemberitaan melalui media sosial yang saudara lakukan, saudara sudah menjadi saksi Kristus yang mempunyai komitmen, dan dengan kesaksianmu itu kan sudah banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ini adalah merupakan satu dampak, saudara, ketika kita mau mempunyai komitmen untuk bersaksi. Sehingga komitmen kita sebagai seorang saksi yang memberitakan Injil Tuhan Yesus, di mana kita sudah diperintahkan dalam Great Commandment, dalam perintah yang agung itu, untuk ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa yang diperintahkan Tuhan sudah kita dengar, dan sekarang tiba saatnya kita untuk mengatakannya sebagai lidah seorang murid kepada orang-orang dimanapun mereka berada. Baik memperkatakannya juga atau menyampaikannya melalui ketikan WhatsApp, YouTube, atau apapun media sosial yang saudara gunakan. Saya mau sarankan begini, gunakan media sosial sebagai alat untuk memberikan kesaksian, karena itu sangat efektif untuk membangun iman orang percaya. Amin. Iman orang percaya akan dibangunkan, saudara-saudara. Dan sekarang ini orang sudah bebas untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau dulu mungkin gereja bisa dilarang untuk dibangun, ya, gereja mungkin bisa dibakar, gereja mungkin bisa ditutup. Tapi dalam kondisi sekarang ini tidak ada yang bisa menghambat saudara-saudara untuk menjangkau firman Tuhan dan untuk menjangkau hidup dalam Tuhan dengan melalui media sosial. Jadi karenanya bijaklah menggunakan media sosial, dan biarlah media sosial itu akan terus membuat saudara-saudara giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab dalam hal tersebut jerih payahmu tidak sia-sia. Betapa tidak? Ketika satu orang percaya oleh pemberitaan saudara-saudara, maka malaikat-malaikat di surga bertepuk tangan. Bahagia sekali dia. Dan ketika kita mengakhiri pertandingan kita di dunia ini juga, kita akan bersama dengan semua orang yang menerima Yesus, yang kita beritakan Injil kepada mereka, yang melihat kesaksian hidup kita, yang kita doakan selama kita berada di dunia. Kita juga berjumpa muka dengan mereka di surga bersama dengan Tuhan Yesus, kepala gereja kita, kepala kita, Tuhan yang agung. Saudara-saudara, bahagianya kita merasakan hal seperti ini ya, hanya dengan melakukan dua hal, yaitu memiliki lidah sebagai seorang murid dan juga telinga sebagai seorang murid yang kita pertaruhkan, yang kita persembahkan untuk dipakai Tuhan menjadi alat kasih yang ada di tangan. Sehingga saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk meresponi renungan atau khotbah kita pada hari ini.
Marilah kita tetap giat dan setia dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Apa yang menjadi tugas dan pelayananmu? Mungkin engkau terpanggil sebagai seorang dokter, layanilah para pasienmu. Mungkin engkau sebagai guru, konselor, dan penasehat, ajarkanlah, nasihatilah orang-orang yang disampaikan Tuhan kepadamu. Engkau sebagai orang tua, ayah, dan ibu, ajarlah anak-anakmu mengenal jalan kepada Tuhan. Ajarlah mereka ketika engkau duduk, ketika engkau berdiri, ketika engkau apapun yang engkau lakukan, ajarkan mereka. Sepanjang kesempatan itu masih ada di tengah-tengah era komunikasi global seperti saat. Dan kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita untuk tetap giat dan setia. Amin, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu, memohon pertolonganmu senantiasa. Kiranya engkau cerahkan hati dan pikiran kami, sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari tidak ada kata menyerah, tidak ada kata takut, tidak ada kata ragu, tidak ada kata sanksi, tidak ada yang membuat kami menjadi tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan untuk mendengar firman Tuhan dan memperkatakannya kepada siapapun. Tuhan, kami yakin kau pasti berikan kekuatan. Bahkan dengan kebangkitanmu, dunia ini semakin dimampukan untuk mengenal engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ini saya berdoa untuk semua saudara-saudaraku yang mendengar firman Tuhan ini. Bapa, banyak hal yang kami jalani, bahkan banyak hal yang kami pertaruhkan hanya untuk berpegang teguh kepada. Tetapi kami tidak merasa sulit ketika kami percaya kepada Engkau. Bahkan ketika kami mempercayakan apa yang kami yakini terhadap Engkau, jalan-jalan akan dibuka. Bahkan semua yang berlubang-lubang akan diratakan, yang berliku-liku akan diluruskan, segala ketakutan akan diberikan keberanian dan semangat. Kami berterima kasih kalau pada saat ini kami masih yakin Tuhan menyertai kami. Walau terkadang kami sering melupakan Engkau ya Bapa, di hari ini kami mohon ampun. Pakailah lidah kami, pakailah telinga kami, supaya hati dan pikiran kami boleh fokus kepada Engkau, dan kami juga mengatakan kebenaran yang Tuhan miliki itu. Kami percaya firman-Mu ini tidak akan berlalu sia-sia. Tapi ketika firman-Mu ini sampai di telinga orang yang mendengarkannya, itu akan mendorong lidahnya untuk memperkatakan perkataan yang indah, perkataan-perkataan yang mulia, perkataan-perkataan yang membangun di mana perlu, sehingga orang lain juga akan mempunyai semangat yang bangkit untuk memuji Engkau dan percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, sertai kami, tuntun kami, bimbing kami untuk mengenal dan berjalan di jalan-jalan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Bapak Pendeta Haris Yadian yang sebagai hamba yang telah menyampaikan firman yang disebarkan untuk kita sebagai rema dalam kehidupan kita, untuk kita gunakan dalam kehidupan kita. Semoga firman-Nya lebih bertumbuh di tengah-tengah jemaat kita yang ada pada saat ini. Untuk itu kita akan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan buat Tuhan. Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan
persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kasih dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Di tengah-tengah COVID-19 kami tetap menyatakan firman Tuhan hadir untuk kami pakai dalam kehidupan kami pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua waktu yang sudah Tuhan berikan dan kami pakai. Tuhan Yesus yang maha baik, begitu juga Tuhan buat saudara-saudara kami yang telah memberikan persembahannya Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat kami gunakan untuk memuliakan nama-Mu di tengah-tengah PKM 10 Belawan ini, terutama untuk jemaat-Mu yang ada di sini ya Bapa. Tuhan Yesus, tak lupa kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang telah memberikan. Tuhan, berkati setiap usaha mereka Tuhan. Berkati dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah melalui Engkau Tuhan berkat-berkat tercurah di tengah-tengah keluarga kami, pribadi lepas pribadi. Begitu juga jemaat-Mu yang ada di Efesus Belawan ini Tuhan, terutama Tuhan untuk keluarga Pak Balon dan Ibu Suryati. Tuhan Yesus, kami tak lupa membawakannya Bapa. Biarlah melalui bilur-bilur kasih-Mu Tuhan, penyembuhan ada di tengah-tengah keluarga ini Tuhan. Engkau pakai mereka menjadi hamba-Mu itu Tuhan. Karena itu Tuhan, hadirlah Engkau Tuhan dalam setiap perobatan yang mereka gunakan ya Tuhan. Pakai dalam tangan-tangan dokter sebagai jalan Tuhan untuk menyembuhkan beliau Bapa yang baik. Begitu juga jemaat kami yang lain Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Dimanapun mereka berada ya Bapa. Apapun yang menjadi usaha yang mereka lakukan Tuhan, Engkaulah yang Bapa menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik dalam nama anak Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bernyanyi kembali untuk mengakhiri ibadah. Hai bangkit bagi Yesus. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Doxologi. Bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati engkau hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.